Ahahaha ahahaha. Ah, itu pagi musim dingin yang dingin. Tangisanku memecah kesunyiannya. Sebuah pasangan tangan gemetar membuka dunianya. Putih bersih dari kayu salju. Wajah yang hangat dan menyentuh. Mulai sekarang, punggung nenekku menjadi buayanku. Setiap hari dia menyeret kakinya yang berat dan terus bekerja keras. Meskipun hidup lebih sulit, tapi aku bisa merasakan bahwa dia bahagia. Karena aku Nenek, bayi. Nenek, bibi perennialku datang untuk melihatku. Aku punya saudara lain. Seseorang yang mencintaiku. Dalam perawatan nenek, aku tumbuh besar. Sudah waktunya sekolah. Aku juga ingin membawa tas sekolah ke sekolah seperti anak-anak. Tapi aku tidak punya hukou. Nenek berlarian memohon untukku. Kamu duduk. Aku ada urusan denganmu, silakan duduk. Bicaralah pelan-pelan. Jadi ada apa?
Aku ingin mendaftarkan cucuku. Dia tidak punya hukou. Sekolah tidak mau. Bibi Han, kenapa kamu belum mendaftarkan anakmu? Apa yang sebenarnya terjadi? Boneka itu akan sekolah. Kamu tidak bisa melakukannya tanpa aku. Aku mohon padamu. Prosedurmu tidak lengkap. Kami benar-benar tidak bisa melakukannya di sini. Aku mohon kamu melakukannya. Menurut peraturan kami, aku tidak bisa melakukan ini. Lihat, aduh, kamu tidak bisa melakukannya. Kamu lihat kami benar-benar tidak bisa membantu. Ya oke. Aku sudah memikirkannya tidak. Bibi lihat, di sini kita punya aturan. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Aku tidak ingin memberitahunya. Dia ditinggalkan oleh orang tuanya. Biarkan dia merasa sakit hati. Biarkan orang lain tahu, menertawakannya. Tapi sekarang aku benar-benar tidak bisa menahannya. Dia akan bersekolah. Tidak ada hukou, tidak ada sekolah. Kamu bantu menghitung tagihan. Hal ini tidak bisa menjadi pemimpin. Aku harus melapor ke atasan. Baiklah, kamu pulang dulu. Aku akan berusaha sebaik mungkin saat ada kabar. Aku akan segera memberitahu kamu, oke? Bibi Han, kamu sudah cacat. Hidup lagi susah. Kamu tidak mampu membesarkan anak. Jadi kami masih berharap. Bisakah kamu membiarkan kami membawa Han Sue pergi? Tidak didukung pemerintah. Aku sudah mengasuhnya selama 7 tahun. Aku akan membesarkannya. Dia punya perasaan padaku. Aku tidak akan membiarkan kamu membawanya pergi. Bibi Han, kamu tidak punya kemampuan atau kondisi sekarang membesarkan anak ini. Xiao Sue kami harus membawanya pergi. Ya Bu. Bibi. Bibi, jangan lakukan ini. Bibi. Aku memohon padamu. Jangan bawa anak itu pergi. Aku punya kemampuan untuk membesarkannya. Bibi bangun dan katakan sesuatu yang baik. Bibi jangan seperti ini, Bibi. Anak ini adalah anak yang malang. Orang tuanya meninggalkannya. Orang tua tidak memberinya. Aku ingin memberinya kehangatan. Ingin sebuah rumah. Dia ingin rumah. Aku tidak akan merepotkan pemerintah. Aku tidak akan membiarkanmu mengambilnya. Aku tidak bisa membiarkanmu. Wang, mulai kamu lihat. Bisakah kita membahas hal ini lagi? Baiklah. Bibi. Kalau begitu aku akan kembali dan meminta petunjuk dari pemimpin kita. Baiklah. Kamu tidak akan mengambilnya, kan? Aku tidak akan membiarkanmu mengambilnya. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Xiao Rong, aku merasa sangat kasihan pada Han Xiaofeng. Lebih baik mengerti perasaannya terhadap anak-anak. Plot di mana dia dan anaknya saling bergantung selama 7 tahun terakhir. Kita semua mengerti. Tapi Han Xiaofeng memang punya kesulitan. Apa yang dia gunakan untuk membesarkan anaknya untuk sekolah dan uang kuliah di masa depan. Jangan bicara tentang anak-anak yang masuk SMA dan kuliah. Hanya Han Xiaofeng yang sakit kepala dan demam. Aku hanya bisa menonton tanpa daya. Dari
Sikap direktur kita sangat tegas. Kamu harus mengirim anak itu ke anakmu. Wang Gaixi, seberapa dalam hubungan Han Xiaofen dengan anak itu? Kamu juga melihatnya. Kami memisahkan Han Xiaofen dari anak-anaknya secara paksa. Bukankah itu terlalu kejam? Mudah bagimu untuk berkomunikasi dengannya saat kamu bekerja di Federasi Penyandang Disabilitas. Kamu bisa melakukan pekerjaan Han Xiaowen lagi. Mintalah dia untuk percaya. Apakah anak itu di desa anak-anak? Kamu akan hidup bahagia. Tapi, bahkan jika Han Xiaofen bersedia mengirim anak itu kepada kami, Little Han Sue mungkin tidak bisa meninggalkan neneknya. Tidak baik hanya memiliki perasaan. Selain itu kami melakukan ini untuk kebaikan anak-anak. Katakan, kami tidak bisa bersiap untuk hukum adopsi negara. Anak-anak tiba di desa anak-anak. Atau biarkan keluarga yang berkondisi mengadopsinya. Bukankah itu lebih baik? Bagaimana menurutmu, Xiao Liu? Nenek. Salju kecil. Xiao Sui cemas. Kenapa kamu tidak membawaku ke sekolah? Apa yang selalu kamu lihat di jendela? Bibi Wang sudah datang. Aku harus pergi ke sekolah. Bibi. Bibi. Bibi baik-baik saja. Aduh, pelan-pelan dong, Bibi. Bisakah Xiao Sui pergi ke sekolah? Bisakah kamu pergi ke sekolah? Katakan. Petugas Wang bawa Han Sue ke rumah dulu. Aku sedang berbicara dengan Malaysia di sini. Oke, Han Sue kecil. Maukah kamu masuk ke dalam dengan pamanmu? Katakan. Bisakah kamu pergi ke sekolah? Paman, apakah kamu benar-benar datang untuk menjemputku dari sekolah? Hei. Ya. Paman, aku mengantarmu ke sekolah. Ada banyak anak-anak di sana. Kamu bermain dengan mereka. Kamu bilang oke. Aku bisa pergi ke sekolah sekarang. Aku bisa pergi ke sekolah sekarang. Bibi Han, aku mengerti perasaanmu sekarang. Sudah hidup selama 7 tahun. Orang bilang lebih baik dilahirkan daripada dibesarkan. Perasaanmu terhadap Han Sue tidak kalah dari seorang ibu. Aku akhirnya bisa pergi ke sekolah. Ini yang nenek dan aku nantikan setiap hari. Bibi Han, Karena kamu bilang ini baik untuk masa depan anak. Maka kamu bawa dia ke sekolah. Tapi apakah kamu sudah memikirkannya? Kamu membawanya ke desa anak-anak. Biarkan dia tahu bahwa dia ditinggalkan oleh ibunya. Anak itu. Paman, kamu bilang aku bisa makan di sekolah. Kamu juga bisa tidur di sekolah. Jadi haruskah nenekku bersamaku? Kenapa aku membiarkannya memanggilku nenek? Jangan panggil aku mama. kenapa begitu? Aku terus berpikir, hari apa ibunya akan datang untuk menjemputnya.
Aku punya firasat ini. Bagaimana kamu bisa merasakan hal itu? Apakah kamu mau? Jika ibunya benar-benar membuangnya. Seharusnya dia mati kedinginan. Kenapa dia meninggalkannya di tempat yang bisa kulihat? Setiap kali aku bilang ke Hansue, ibumu bekerja jauh-jauh dari sini. Aku akan segera menemuimu. Dia, aku sangat senang. Kamu membawanya ke desa anak-anak. Jika ibunya benar-benar datang untuk menemuinya, bagaimana kamu ingin dia menghadapinya? Bibi Han, jangan khawatir. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menyembunyikan kebenaran. Ini masalahnya. Sekolah sudah dibuka. Kenapa aku tidak bisa menunda sekolah Hansue lagi? Baiklah. Lalu kamu bawa saja dia pergi. Paman katakan padaku, apakah nenekku tinggal di sekolah bersamaku? Kamu yang bilang. Light Snow. Anak baik. Nenek akan sering mengunjungimu di sekolah. Nenek. Paman membiarkan aku tinggal. Biarkan aku pergi ke sekolah. Dan biarkan aku tinggal di asrama. Aku ingin nenek tinggal bersamaku di sekolah boleh. Anak baik. Nenek tidak bisa tinggal di sekolah. Sekolah adalah tempat kamu belajar. Nenek tidak bisa tinggal di sekolah. Tidak. Bagaimana nenek bisa mengunjungimu, nak? Aku tidak ingin berpisah dengan nenek. Aku ingin. Anak. Kamu harus mendengarkan bibi dan pamanmu. Pergi ke sekolah dan belajar dengan giat. Kamu akan pergi ke sekolah. Senyum adalah, kenapa kamu menangis? Apakah nenek menginginkanku? Bagaimana mungkin nenek tidak menginginkanmu? Light Snow. Kamu suka atau tidak? Benar, nak? Nenek, kita tidak akan pergi ke sekolah, oke? Aku akan pulang dengan patuh setelah kamu selesai sekolah. Bantu nenek mengumpulkan kertas bersama. Mengumpulkan barang rongsokan. Menukar uang untuk masak di rumah. Kita tidak akan. Oke. Nenek Xiao Sui akan menjemputmu. Anak baik. Nenek akan sering mengunjungimu di sekolah. Jangan menangis, ayo pergi ke sekolah, oke? Pergi sana. Aku tidak akan pergi ke sekolah denganmu. Aku ingin nenek mengantarku ke sekolah. Aku tidak tinggal di asrama. Ayo tinggal di rumah ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Surat keterangan anak sudah diselesaikan. Setelah pemimpin wasit kami mendengar tentangmu. Aku sangat tersentuh dengan apa yang terjadi padamu. Jadi mereka pergi ke kepala kantor urusan sipil sendiri. Koordinasi aktif.
tidak hanya setuju untuk mengadopsi anak dan biaya sekolah dasar sebelum usia 18 tahun. Mereka yang membayarnya. Mundur. Kembali. Berapa kali nenek sudah bilang, jangan jemput aku lagi. Aku sudah besar. Kamu bisa pulang sendiri. Nenek jangan khawatir, tidak peduli seberapa besar kamu tumbuh di mata nenek. Kamu tetap anak-anak. Nenek, kalau kamu jemput aku lagi, teman-temanku akan menertawakanku. Nenek tidak boleh jemput aku lagi. Aku akan marah. Oke. Nenek tidak akan jemput Xiao Sui lagi. Tapi, hari ini adalah ulang tahun Xiao Sui yang ke-8. Nenek akan membawa Xiao Sui pulang untuk merayakan ulang tahunnya mulai besok. Nenek, kenapa kamu tidak pergi ke sekolah untuk menjemput Xiao Sui? Salju kecil kita sudah tumbuh besar. Salju ringan. Nenek, hari ini aku akan memberimu hadiah. Lihat. Apakah ini terlihat bagus? Haha, lihat tanganmu. Seka-seka. Bibi Han, Kamu di sini, haha. Ayo. Halo Bibi. hari ini adalah ulang tahun Han Sui. Aku membelikannya kue. Selamat ulang tahun untuknya. Seberapa memalukan itu? Oh, terima kasih, Bibi. Terima kasih Bibi. Terima kasih Bibi. Tidak usah berterima kasih. Ayo. Oh nak, Little Han Sui sudah bertambah 1 tahun lagi. Dia juga harus mendapatkan baju baru. Bibi jangan bilang apa-apa. Peduli tentang Han Sui adalah apa yang harus kita lakukan. Mama, aku mencintaimu. Mama, aku mencintaimu. Aku pikir Aku seperti burung, mendekap dalam pelukan hangatmu. Aku banyak. Betapa bahagianya aku. betapa bahagianya aku. Betapa bahagianya aku. Xiao Su, apa masalahmu? Xiao Su, ayo. Xiao Sulai. Katakan pada nenek siapa yang mengganggumu di sekolah. Mencari guru, pergi ke nenek dengan penilaian mereka. Tidak ada yang menggangguku.
Aku rindu mamaku. Mama mereka di mana? Mereka kerja di mana, Nenek? Kenapa kamu nggak nulis ke aku? Anak baik. Mamamu kerja jauh-jauh sekali. Berapa lama lagi untuk ketemu kamu? Mamamu tahu nggak, nenek nggak bisa baca. Terus, aku nggak nulis ke mamaku. Oh, kayaknya begitu. Mamamu pasti juga di sana. Kangen nenek, kangen Xiaosui. Tunggu Xiaosui besar nanti. Nenek akan ajak kamu ketemu orang tuamu, oke? Ok, Ya oke, nak jangan nangis. Nenek akan cerita dongeng ya. Xiaofeng, besok kamu nikah. Mama nggak punya apa-apa buat kamu. Gelang ini masih peninggalan nenekmu. Masih mau simpan sebagai kenang-kenangan. Mama, ayo kita melambai bersama. Xiaosui senang nggak? Terima kasih nenek beliin aku tape recorder. Tape recorder, bukan nenek yang beli. Bukan nenek yang beli. Siapa yang beliin aku? Tebak, Xiaosui nggak bisa nebak. Nenek kasih tahu dong. apakah itu kamu? Aku mikirin setiap hari, nungguin setiap malam. Itu dari mamamu. Benar kok.
Tentu saja, nenek nggak bohong sama kamu. Anak-anak, hari ini kita ada kelas mengarang. Topiknya adalah topik karangan bagus adalah orang tuaku. Anak-anak bisa nulis tentang ayahku saja, atau ibuku. Jadi kita bilang aja, Emma, jangan tinggalkan ayah dan ibuku. Itu saja, oke? Apakah kamu mengerti? Mengerti, oke. Sekarang kamu mulai menulis. Tidak mungkin. Laporkan ke guru. Saya sudah selesai menulis. Bagus, selesai teman. Jangan ganggu siswa lain dulu. Baca buku sebentar dan duduk. Hansue, ada apa denganmu? Kenapa kamu tidak menulis satu kata pun? Guru, saya tidak bisa menulis komposisi ini. Jangan tertawa, jangan tertawa. Bukankah kamu biasanya menulis komposisi dengan baik? Kenapa kali ini kamu tidak bisa menulis komposisi sederhana seperti ini? Guru, saya belum pernah bertemu orang tua saya. Saya tidak tahu di mana orang tua saya bekerja. Apa yang kamu lakukan? Karena itu, saya tidak akan menulis esai ini. Oh, guru tahu. Kalau begitu kamu duduk dulu. Saya baru saja mendengar guru membaca komposisi kamu. Bagus sekali tulisannya. Saya sangat iri padamu. Saya bisa bersama orang tua saya setiap hari. Saya membantu kamu mengerjakan PR. Apakah kamu benar-benar belum pernah bertemu orang tua kamu? Benar, saya tidak berbohong padamu. Saya mendengarnya dari nenek saya. Orang tua saya bekerja jauh. Akan butuh bertahun-tahun untuk kembali. Dan siapa di rumah yang membantumu mengerjakan PR? Apakah itu nenekmu? Tidak ada di keluarga saya yang membantu saya mengerjakan PR. Nenek saya tidak bisa membaca. Jadi bisakah kamu membantu saya lebih banyak? Oh ibu, jemput saya. Pergi dulu, bye-bye. Hampir selesai menulis. Selamat tinggal. Setiap kali saya melihat teman dijemput ibunya, saya sangat iri pada mereka. Kamu bisa bersama ibumu setiap hari. Betapa bahagianya itu. Tapi nenek bilang ibu bekerja jauh. Akan butuh waktu lama untuk kembali menjenguk saya. Seberapa jauh itu? Berapa lama lagi? Mama, aku benar-benar ingin bersamamu. Mama, dan tahukah kamu?
Mama, aku punya kabar baik untukmu. Hari ini guru meminta kami untuk menulis esai proposisi. Mama dan Papa, aku yang menulis paling cepat dan masih yang terbaik. Guru berada di depan kelas, membaca komposisi ini secara khusus. Oh, benarkah? Tentu saja benar. Siapa yang bisa berbohong padamu? Mama, biarkan aku memberitahumu sesuatu. Wanita yang kamu lihat tadi. Teman sekelas dia tidak menulis artikel ini. Kenapa dia tidak menulisnya? Ketika guru bertanya padanya, dia hampir menangis. Dia bilang dia tidak pernah bertemu orang tuanya. Karena itu dia tidak bisa menulis komposisi ini. Mama, kenapa kamu tidak pergi? Teman sekelas yang kamu sebutkan tadi, namanya Hansue. Mama, bagaimana kamu tahu namanya? Karena aku yang membuat namanya. Mama, kenapa kamu bangun? Urusan orang dewasa, kenapa anak-anak tahu banyak? Mama, katakan saja padaku. Yupes, hei. Aku tadi berada di samping tempat sampah. Lihatlah bayi ini. Oh, sangat lucu. Jangan bergerak. Prosesnya seperti maksudmu biar aku pura-pura jadi Mama Hansue? Menulis surat untuk Hansue. Itu bukan ide yang bagus. Jika kamu membiarkan Hansue tahu bahwa kamu berbohong padanya, betapa sedihnya dia. Mungkin dia akan tetap membencimu. Jika Haisue tahu bahwa dia tidak punya orang tua, dia akan lebih sedih. Aku lebih baik dia membenciku nanti. Aku ingin dia hidup bahagia sekarang. Baiklah. Aku akan menuliskannya untukmu. Aku sayang kamu, Ibu. Ibu, aku sayang kamu. Berhenti menyanyi. Ayo, Kamu Ibu. terlihat sangat Kamu tahu cantik gimana saat rasanya berbaring di berayun pelukan dalam ibumu? mimpiku. Kamu Kamu ngomong ngawur aja bilang kamu nggak punya ibu. Aku nggak ngomong ngawur. Kalau nggak, kenapa tiap kali ada rapat orang tua murid? Aku nggak pernah lihat ibumu datang ke sekolah. Kamu nggak punya ibu sama sekali. Jangan dengerin dia. HMPH, aku nggak ngomong ngawur. Kalau nggak percaya, tanya aja sama dia. Apa ibunya yang kasih kamu nama? Bilang aja kalau dia ngomong ngawur. Aku nggak tahu. Oke, kalian berdua ngebully aku. Kalian tunggu aja. Aku mau lapor ke guru sekarang. Jangan bilang ke guru. Aku janji nggak akan bilang ke siapa-siapa lagi. Aku bisa bilang ke guru. Kalau gitu kamu bilang aja ke aku. Apa dia ngomong tadi buat kamu? Ibuku nggak ngasih tahu aku buat bilang ke kamu. Kalau aku bilang ke kamu jangan bilang ke nenekmu. Aku udah bilang ke kamu. Ya udah. Aku dengar dari ibuku.
Ibu. Tante Fang, Udah mulai gelap. Kayaknya mau turun salju, mau pergi kemana seneng-seneng gitu. aku punya teman baik yang hubungannya sama aku bagus. Dia juga bawa itu ke stasiun TV provinsi. Hari ini ngajak kita makan malam. Oh, bener juga. Tante Han lihat. Suratku buat kamu. Udah aku tulis. Hei, mau pergi kemana? Jemput Xia Osue. Terima kasih. Ya udah Tante Han, aku duluan ya, bye. Ah, kamu ada urusan. Aku mengambil boneka itu. Oh, sekolah sudah selesai. Yupes, aku tidak melihat dia kembali. Tidak ada satupun siswa. Biarkan aku masuk dan mencarinya. Hei, tidak ada siapa yang kamu cari? Kami akan mengirimmu ke desa anak-anak. Tapi nenekmu menolak untuk membiarkan kami melakukannya. Dia bilang dia akan membesarkanmu sendiri. Tidak mudah, bukan? Orang cacat seperti dia. Di kabupaten kecil ini, lebih sulit mendapatkan pekerjaan daripada naik ke langit. Kakekmu sedang sekarat. Tidak meninggalkan sepeser pun untuk nenekmu. Tapi dia tidak bergantung pada pemerintah. Tidak dengan mengemis. Dia bergantung pada bangun pagi-pagi sekali untuk mengumpulkan barang bekas untuk mencari nafkah. Datanglah ke Hansue. Kenakan bajumu. Sejak nenekmu mengadopsimu,
Hidupnya bahkan lebih sulit. Di dunia ini, dia yang paling mencintaimu. Yang paling peduli adalah nenekmu. Ingat ketika kamu baru berusia lebih dari 2 tahun. Sekali dirawat di rumah sakit dengan demam tinggi. Kamu koma selama 3 hari 3 malam. Tapi nenekmu dia hampir tidak tidur siang. Dia menunggu di samping tempat tidurmu selama 3 hari 3 malam. 2 hari yang lalu, nenekmu dia datang menemuiku. Dia bilang akan menulis surat untukmu berpura-pura menjadi ibumu. Dan tahukah kamu? Dia tidak ingin kamu merasa seperti tidak memiliki orang tua. Apakah untuk memberimu sesuatu yang bisa dinantikan? Salju kecil. Bisakah kamu memahami usaha keras nenek? Bibi Liu, tolong bawa aku pulang cepat. Kalau tidak nenekku akan khawatir. Ah, aku terlalu sibuk berbicara. Oke, ayo pergi sekarang. Bajunya sudah siap? Nenek susu. Susu. Xiaoxin, kamu sudah kembali. Nenek sangat senang. Kamu sudah kembali. Kamu pergi kemana? Ibumu punya surat, tolong dibaca. Ini dari ibumu. Lihatlah si anak. Lihat apa yang ibumu berikan padamu. Lihat. Apa semuanya rusak? Nenek bangun dan makan. Aku bisa masak. Nenek bangun dan makan. Aku bisa masak. Nenek, nenek, nenek. Nenek, kamu sakit. Bagaimana dengan anak perempuan? Bagaimana dengan anak perempuan? Oke. Nenek minum air. Nenek, nenek susu. Susu.
Nenek. Salju kecil. Bibi Liu, cepat selamatkan orang tua itu. Future sakit. Jangan khawatir, bicara pelan-pelan. Nenekku belum bangun sejak pagi. Dan aku menggoyang-goyangkannya. Masih belum bangun. Bibi Li, tolong datang ke rumahku untuk melihat. Hei, apakah kamu keluarga pasien? Ya, Sekarang pasien menderita usus buntu dan demam tinggi. Mereka harus dioperasi. Apakah ini pemberitahuan check-in? Pemberitahuan rumah sakit? Baik, silakan pergi ke ruang pembayaran. Bayar deposit darah. Check-in sekarang. dokter. Kamu lihat kami berangkat tergesa-gesa saat pertama kali meninggalkan rumah. Aku tidak membawa banyak uang. Lihat apakah operasi bisa dilakukan dulu. Aku akan melunasinya ke rumah sakit nanti. Aku tidak bisa melakukan ini dengan benar. Lebih baik kamu pergi ke ruang rapat dan tanya staf keuangan. Tapi cepatlah. Pasien dalam bahaya sekarang. Tidak bisa ditunda. Operasi harus segera dilakukan. Menunda-nunda bisa membahayakan nyawa pasien. Lanjutkan. Apa yang harus dilakukan Bibi Liu? Apa yang bisa kita lakukan tentang ini? Xiao Sue, jangan terburu-buru. Ayo ambil daftarnya dulu. Jaga nenek di sini. Aku akan kembali untuk mengumpulkan uang. Aku akan segera kembali. Jangan pergi. Kalau tidak, aku tidak bisa menemukanmu nanti. Ngerti? Hei, apa yang kamu lakukan? Jangan khawatir, nak. Kamu bisa melakukannya. Rumah sakit. Itu $1.000. Bibi dokter. Nenekku menjalani operasi. Keluargaku dulu kaya. Bibi, si gadis kecil, tidak punya hak ini. Aku tidak bisa membantumu. Mari kita pikirkan cara lain. Aku mohon, Bibi tidak akan mengoperasi nenekku lagi. Nyawa nenekku akan dalam bahaya. Gadis kecil, aku sangat mengerti situasimu. Tapi Bibi benar-benar tidak bisa membantu. Oh, lihat. Dakin kita datang. Cepat temui dia. Mungkin dia bisa membantumu. Paman Dekan. Yo, ada masalah dengan gadis kecil ini. Paman Dekan. Nenekku sakit. Operasi harus segera dilakukan. Tapi kami tidak punya uang. Bisakah nenekku dioperasi dulu? Kami akan mengembalikannya saat punya uang. Itu tidak bisa. Gadis kecil ini tidak punya uang. Kami tidak bisa merawat pasien. Keluargamu memang dalam kesulitan. Mari kita cari solusinya. Gadis kecil. Baiklah, mari kita cari tahu. Aman, masih ada urusan sekarang. Gadis kecil, haha. Paman Din. Gadis kecil. Paman Din, tolong. Bangun dan bicara pelan-pelan. Tidak ada ibu. Saya yatim piatu. Saya dibuang di depan tempat sampah oleh orang tua saya sejak kecil. Itu ketika nenek saya sedang memungut sampah. Mengambil saya. Kalau tidak, saya akan mati kedinginan. Nenek saya cacat. Tidak bisa menghasilkan uang. Semua ini salah saya. Membuat nenek berdiri di salju. Berdiri lama-lama. Paman Tianxiao, tolong selamatkan nenek saya. Saya tidak punya ibu. Anda tidak bisa hidup tanpa nenek lagi. Gadis kecil. Paman Din.
Kita harus mencari cara. Dan saya bernyanyi. Saya akan menyanyikannya untuk Anda. Gadis kecil. Jangan khawatir. Paman Din pasti akan menyelamatkan nenekmu. $200 ini, saya taruh di sini. Sisanya akan dipotong dari gaji saya. Saya akan menambahkan 20. Ayo. Sedikit pikiran dari saya. Saya akan mengingatnya juga. Sedikit pikiran. Ini sedikit pikiran saya. Ibu, mengapa Anda tidak menginginkan saya? Mengapa begitu? Mengapa begitu? Anksue, Guru telah mengkritik kami. memaafkan kami berdua. Guru juga mengatakan bahwa kita harus mengulurkan tangan kasih sayang. Saya akan membantu Anda lebih banyak. Kami salah. Kami tidak akan pernah membicarakan Anda lagi. Memaafkan kami berdua. Ah. Kita pulang, kita pulang.
Anak-anak sepulang sekolah. Nenek, penyakit kakimu kambuh lagi? Saat aku besar nanti, aku harus menghasilkan banyak uang untuk mengobati nenekku. Jangan biarkan nenek memungut barang rongsokan lagi. Xiao Sui, kamu harus pergi sekolah. Dengan ilmu, kamu bisa menghasilkan banyak uang. Setelah nenek, nikmati berkahmu ya. Oke. Bagaimana aku bisa menghasilkan 1.500 yuan untuk membeli obat nenekku? Itu uang yang banyak. Kita hanya bisa mendapatkannya saat kita besar nanti. Tidak, itu terlalu lama. Mari kita hasilkan sekarang. Tapi kita masih kecil. Bagaimana cara menghasilkan uang? Cabi, kamu punya cara? Aku punya ide. Cara apa? Cepat katakan. Paman dan Bibi menjual bunga. Kalau pasarnya bagus, beli 1 bunga. Paman, Bibi akan membelanjakan. Beli 1 bunga, Paman. Beli 1 saja. Ibuku kehilangan 1, ibuku kehilangan 1. Ibuku kehilangan 1. Terjual. Terjual 1. Ada sesuatu yang meledak. Mungkin akan habis terjual sebentar lagi. Apa yang kamu lakukan? Bunga tidak bisa dijual. Aku bahkan tidak bisa membeli obat. Aku tidak bisa mengontrol modalmu. Kamu pasti akan dimarahi ibumu saat pulang. Oke. Ibumu suka menangis. Oke, aku tidak akan menangis lagi. Cepat pikirkan cara. Anksue. Kenapa kamu tidak mau jadi penjual bunga juga? Ibu nyanyikan lagu untuk menjual bunga. Kamu tunggu. Tunggu aku pulang sekarang dan biarkan tanganku dinilai. Apa semuanya sudah selesai? Ya, semuanya sudah difoto. Ayo kita wawancarai gadis kecil itu. Oke, bantu dia. Kamu lihat begitu banyak orang yang membantunya sekarang. Kita akan memengaruhi penjualan bunganya di masa lalu sekarang. Maka ayo kita beli 2 bunganya juga. Ide bagus. Salju kecil, bangun. Bangun. Nenek, aku mau tidur. Bangun, nenek punya sesuatu untuk ditanyakan padamu kemari. Anak, bangun. Kamu bilang nenek. Bagaimana kamu punya uang? Beritahu aku. Dari mana semua uang ini berasal? Sangat mengecewakan nenek. Apa kamu mengambil milik orang lain? Beritahu aku. Aku tidak mencuri uang orang lain. Maka katakan yang sebenarnya. Dari mana uang ini berasal? Kamu salah, nenek, maafkan kamu. Dikatakan bahwa aku dan beberapa teman sekelas mendapatkannya dengan menjual bunga di jalan. Mengapa kamu menjual bunga? Aku dengar beberapa bibi mengatakan sesuatu. Bisa menyembuhkan penyakit kaki nenek. Cabi punya ide.
Ayo kita jual bunga di jalan. Dari mana kamu mendapatkan modal untuk menjual bunga? Modal itu juga yang Xiaopang minta dari ibunya. Aku tidak ingin memberitahu nenek. Aku ingin mengejutkan nenekku. Oh, anak baik. Oh, sayang, anak baik. Dari mana nenek bisa menemukan anak yang begitu baik? Tidurlah, nenek salah paham padamu. Tidur nyenyak. Nenekku tidak akan membiarkanku menjual bunga untuk mencari uang. Bahkan menjual bunga untuk mencari uang terlalu lambat. Tapi masih jauh dari uang yang nenekku bayar untuk obat. Apa yang harus kita lakukan tentang ini? Aku juga nggak bisa nahan. Tapi kamu punya banyak ide. Tolong bantu aku cari cara. Oke, aku lagi mikirin caranya. Aku ada ide. Aku nggak tahu mau nggak melakukannya. Asal aku bisa cari uang buat ketemu nenek. Aku bakal lakukan apa aja. Kasih tahu solusinya apa. Jual kamu. Jual aku? Kamu nggak denger jelas? Aku ulang lagi. Jual kamu. Aku nggak bisa ninggalin nenek. Kita nggak beneran jual kamu. Kamu bilang ke orang yang beli kamu kalau kamu mau jual diri. Obat apa yang kamu beli buat nenek pakai uang beli kamu? Periksa dok. Nggak bisa langsung kabur pas beli obat? Nggak bakal berhasil. Kalau itu keluarga Han Sui, gimana kalau mereka minta Han Sui ke nenek Han Sui? Ya kasih tahu Han Sui. Orang tua mereka. Lagian Han Sui nggak punya orang tua. Nggak usah dipikirin serius. Little Fatty cuma ngomong sembarangan. Oke. Nggak bikin kamu sedih. Kalau kamu nggak mau jual diri udah. Nanti kita bantu cari caranya. Gimana bisa jual diri? Kamu beneran mau jual diri? Kalau mau ya udah. Ditan, kasih rumput di kepala. Gimana teriaknya? Terus panggil orang Gyucol. Jual aku. Tapi aku nggak berani teriak. Ya udah. Jual orang, jual orang. Jual orang, jual orang. Jual. Jual orang, jual orang, jual orang. Apa artinya kasih rumput di kepala anak? Buat jual diri. Kenapa jual diri? Karena saya harus membeli obat untuk nenek saya. Obat apa yang Anda jual? Anda harus menjual diri Anda sendiri. Untuk membeli obat untuk kaki nenek saya. Nenek saya selalu mengalami sakit kaki yang parah. Biaya membeli obat untuk penyakit kaki. Nenek saya tidak lagi mengalami sakit kaki. Bibi, bisakah Anda membeli saya? Bibi biarkan dia membelinya di sini. Dia anak yang baik. Beli dia sekarang, Anda membelinya. Dia bisa membeli obat untuk neneknya. Bagaimana dengan orang tua Anda? Nenek Anda tahu dia akan menjual Anda. Apakah dia bersedia melepas Anda? Dia tidak tahu. Bibi, jika Anda membeli saya, bisakah saya tinggal bersama nenek saya? Oke, Bibi pasti akan membiarkan Anda tinggal bersama nenek. Saya pasti akan membantu Anda menyembuhkan penyakit kaki nenek. Terima kasih, Bibi. Oh benar, berapa harga Anda menjual diri sendiri? $5.300. Laporan langsung. Bandara komersial tersibuk di kota. Saya menemukan seorang teman kecil. Mari wawancara sekarang. Salah satu anak. Anak, apa artinya memiliki rumput di kepala Anda? Apakah orang tua Anda tahu? Ayah dan ibu tidak tahu. Nenek tahu, Anda akan menjual babi. Apakah dia bersedia melepas Anda? Jadi ada apa? Bibi,
Saya Ibu Hansue. Saya datang untuk melihat Anda dan anak-anak. Masuk ke rumah, masuk ke rumah. Minum air. Anda benar-benar Ibu Xiao Sui. Saya Ibu Hansue. Akhirnya Anda bersedia melihat anak Anda. Anda tidak boleh menyalahkannya. Ini hal baik dia datang untuk melihat Xiao Sui. Jika Xiao Sui tahu ibunya datang untuk melihatnya, betapa bahagianya. Jangan menyalahkannya. Tidak tertahankan. Saya tahu, Tante. Sangat baik Anda datang untuk melihat Xiao Sui. Dan tahukah Anda betapa Xiao Sui berharap ibunya? Bisakah Anda melihatnya lebih awal? Saya adalah seorang pendosa. Saya tidak pantas menjadi ibu dari anak saya. Saya di sini hari ini untuk meminta maaf kepada Anda. Jangan katakan itu. Jangan katakan itu. Tante, saya minta maaf. Saya menyusahkan Anda. Sangat baik Anda bisa datang untuk melihat anak-anak. Tante, biarkan dia mengatakan apa yang ada di pikirannya. Mungkin dia akan merasa lebih baik. Tante, bisakah Anda membiarkan saya bertemu anak itu? Biarkan anak itu kembali kepada saya. Apa yang Anda pikirkan? Saya tidak bisa memaafkan diri saya sendiri. Saya sedang egois, mencintai diri sendiri terlalu banyak. Saya memiliki keluarga yang bahagia. Ini pekerjaan yang membuat iri. Saya terlalu takut kehilangan ini. Jadi saya tidak punya muka untuk melihat Anda. Untuk menjemput anak itu. Saya melihat anak itu di TV tadi malam. Untuk mengobati penyakit kaki Anda. Untuk menjual diri saya sendiri. Saya benar-benar merasa menyesal. Seorang anak membutuhkan seorang ibu. Ibu juga membutuhkan anak. Saya akan mengirim Xiao Sui kepada Anda. Terima kasih, Nyonya. Tahukah Anda? Saya melihat Anda membawa anak itu pergi. Saya hanya pergi dengan percaya diri. Selama bertahun-tahun, saya sering tidur. Bermimpi seorang anak menangis dan berteriak memanggil ibunya. Saya selalu terbangun oleh tangisan anak itu. Sampai saat itu, saya hanya ingin melihat bayi itu. Aku cuma mau bawa dia pulang. Bibi. Kamu ini ibu yang gak punya hati nurani. Masih tahu juga datang ke sini. Oke,
kamu masih harus melawan ini? Apakah kamu harus membawa Ibu Xiao Hansue ke pengadilan? Aku melakukan ini. Itu bukan hati nurani seorang jurnalis. Di mana tanggung jawabnya? Oke, hanya kamu yang mulia. Aku tadi di rumah Bibi Han. Bukannya kamu sudah cukup merugikan Ibu Xiao Hansue? Bukannya orang juga sudah meluapkan hati nurani untuk mengakui anaknya? Aku nggak ngerti. Kenapa kamu harus membawa orang ke pengadilan? Sekarang hati nuraniku sudah terlampiaskan. Kenapa kamu melakukannya lagi sejak awal? Apa yang secara moral dan hukum tidak bisa diterima? Orang seperti ini tidak hanya harus dikutuk secara moral, tetapi juga harus dihukum lebih berat oleh hukum. Kamu cuma bisa omong doang. Tahu nggak aku mau bawa Ibu Xiao Hansue ke pengadilan? Apa yang harus dilakukan Xiao Hansue? Ini. Mama, Xiao Sui mimpi nenek. aku mimpi Mama. Mama nggak bisa lihat aku. Nek, aku mau lihat. Aku mau lihat Mama. Anak baik. Aku tahu kamu buru-buru mau lihat Mama. Hari ini sudah terlalu malam. Besok kita akan bersama Bibi Liu. Pergi ke kantor Mama untuk cari Mama, oke? Nek, kamu bohong. Mama nggak di sini. Di luar ada Pak Direktur Zhang. Ada 2 reporter TV dan 2 reporter dari koran. Minta wawancara sama kamu. Kamu bilang sama mereka, aku nggak mau wawancara. Maaf Pak Direktur Zhang, kita agak kurang enak badan hari ini. Besok-besok saya akan undang para reporter untuk wawancara Pak Direktur Zhang kita. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Sepertinya Pak Direktur Zhang kamu nggak enak badannya. Ini soal hati nurani. Mengapa dia begitu dibenci? Sebuah informasi. Tinggalkan pesan. Tolong sampaikan kepada Direktur Zhang. Minta dia untuk bekerja sama dengan wawancara kami. Kalau tidak, kami akan mempublikasikan tindakannya. Direktur Zhang, kami sangat baik. Bagaimana mungkin ada perilaku tidak bermoral? Jangan kalian keterlaluan. Apakah Direktur Zhang kalian orang baik? Kami akan membeberkan tindakannya ke media. Saya melakukan kesalahan. Saya bersedia menerima hukuman hukum. Tapi saya juga punya hak untuk tidak diwawancarai oleh kalian. Hello Tante. Kenapa belum sampai juga? Sebentar lagi sampai. Baru sampai. Permisi, mengapa Anda meninggalkan anak kandung Anda sendiri? Hei. Kalian ingin tahu apa yang terjadi? Mari kita lihat pengakuan yang ditulis oleh Direktur Zhang kami. Sekretaris Liu, tolong tunjukkan jalan menuju penyesalan kepada mereka yang ingin mengetahui masa lalu saya dan suami saya. Saya lulus kuliah tahun itu. Dan rekan kerja, pacar dari alumni ditempatkan di kota kabupaten ini bersama. Segera, pacar saya bertemu putri seorang pejabat tinggi. Untuk bisa keluar dari kota kabupaten kecil ini, pindah ke ibu kota provinsi secepatnya untuk bekerja. Dia tidak menunjukkan belas kasihan. Hubungan kami selama beberapa tahun. Pergi ke ibu kota provinsi bersama putri pejabat tinggi ini. Pada saat ini, saya sedang hamil beberapa bulan. Saya marah dan melahirkan bayi itu. Tapi demi masa depan saya sendiri, saya melakukan tindakan biadab. Meninggalkan darah daging sendiri, dibuang di pagi yang dingin. Tante Han, menurut Anda apakah dia akan? Tidak. Tidak mungkin. Bagaimana Anda tahu? Dia belum bertemu putrinya. Dia ingin bertemu putrinya. Kemana dia akan pergi? Aku penasaran. Apakah kamu tahu di mana dia?
Ayo pergi, biar aku tunjukkan padamu. Aku punya posisi bagus dan kehidupan yang baik. Meski sering terbangun karena mimpi buruk tentang anak-anak yang hilang. Tapi aku tidak punya keberanian untuk menghadapi Tante Han dan putriku sendiri. Aku takut kehilangan ini semua. Tante Han, aku tidak bisa meminta maaf darimu. Maaf mereka. Aku bersalah. Apapun hukuman yang kuterima. Terima kasih reporter TV. Kamu telah membebaskan pikiranku. Tante, aku tidak melakukan hal bodoh. Karena aku punya putri yang cantik. Aku ingin hidup dengan baik. Menghormatimu dengan baik. Berbuat baik pada putriku. Tante, mulai sekarang anggap aku sebagai putrimu. Biarkan aku merawatmu, menghormatimu. Ibu. Bangun! Ibu. Aku akan menjadi putrimu mulai sekarang. Aku senang ini adalah keluarga kita bertiga. Apa kita bahagia?